Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Mu'minah dari Fisika 2019 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan indeks Miller dan bagaimana menentukan indeks Miller untuk struktur kubik dan HCP dengan mata kuliah Pendidikan Fisika Zat Padat. Nah, untuk itu yang pertama, apa yang dimaksud dengan indeks Miller? Nah, bisa diketahui indeks Miller membentuk sistem notasi dan kristalografi untuk bidang kisi dan kisi kristal. Secara khusus, keluarga bidang kisi dari kisi Bragg ditentukan oleh 3 bilangan bulat H, K, dan indeks Miller. Dalam kristalografi, orientasi bidang ditentukan oleh apa yang disebut indeks Miller. Nah, yang pertama itu langkah-langkah untuk menentukan indeks Miller adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama itu tentukan intercept OA sama dengan A, OB sama dengan 3B, OC sama dengan C. Nah, bisa kita lihat pada gambar 1.12 menentukan indeks Miller. Bisa diketahui berbentuk X, Y, dan Z. Untuk yang kedua itu buang A dan B menjadi berbanding 1:3:2. Balikannya 1/1, 1/3, dan 1/2. Kalikan dengan KPT 623, sederhanakan bila perlu. Indeks Miller bidang ABC adalah HKL sama dengan 623. Untuk selanjutnya itu menentukan indeks Miller dengan struktur kubik dan HCP. Nah, dari prosedur tersebut sudah jelas bahwa dua bidang sejajar memiliki HKL yang sama, atau sebaliknya, seperangkat bilangan HKL tidak berarti satu bidang tertentu, melainkan semua A bidang yang sejajar dengannya. Bila bidang sejajar semua sumbu C, maka 1 sama dengan 0. Nah, sehingga HKL atau lebih tepat 110 adalah bilangan yang sejajar sumbu B dan C, maka hanya memotong sumbu A. Bilangan H00 adalah sejajar bidang 100. Namun telah dicapai sepemahaman bahwa bidang H00 memotong sumbu A di titik 1/H00, sedangkan bidang 100 memotongnya di titik 100. Sebaliknya, bidang berindeks H atau HKL memiliki intercept H/A sama dengan OA, K/B sama dengan OB, L/C sama dengan OC. Nah, bisa kita lihat dari prosedur ini, dari prosedur menentukan indeks Miller dengan struktur kubik, itu bisa dilihat kalau H itu adalah 100, bidang 100, kalau C itu 110, dan kalau K itu adalah H00. Nah, jadi struktur ini memiliki sumbu tertentu atau bisa disebut dengan sumbu HKL dengan intercept OA, OB, dan OC. Nah, contoh beberapa bidang indeks Miller ini menentukan titik berpotongan atau intercept antara bidang indeks Miller dengan sumbu koordinat Kartesian, menentukan reciprocal intercept yang merupakan kebalikan dari intercept tersebut.
Nah, betul sekali. Ini adalah bidang persegi di mana memotong atau intersect itu perpotongan dari sumbu HKL atau OA, OC dan OB. Nah, bisa kita lihat yang pertama itu yang A itu memotong sumbu yang di atas, dan yang B itu sumbu yang di samping bisa dikatakan samping kanan. Yang ke C itu sumbu memotong yang di arah belakang, dan yang D ini bisa kita lihat sumbunya memotong antara sumbu X dan Y. Bisa kita bedakan yang mana perpotongan ini atau intercept ini sangatlah banyak perpotongan atau intercept tersebut. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Thank you. Jangan lupa subscribe, add, dan follow IG. Semoga bermanfaat. Saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 2 tentang indeks Miller. Untuk yang pertama yaitu indeks Millernya 100, dan untuk gambar yang kedua indeks Millernya 110, dan untuk indeks gambar yang ketiga ini yaitu 111, dan untuk gambar yang keempat ini indeks Millernya 200, dan untuk gambar yang kelima ini yaitu 110. Untuk indeks-indeks pada bidang kubus kristal ini yaitu bidang 200 sejajar terhadap 100 dan 100. Demikianlah penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penurunan persamaan hukum Bragg. Hukum Bragg sendiri yaitu sebuah hukum yang mendeteksi bahwa terjadinya difraksi sinar X pada susunan sebuah kristal. Di sini dapat kita lihat bahwa sinar datang, di sini terdapat sinar datang, dan di sini terdapat sinar pantul. Sebuah kristal ditembakkan oleh dua sinar yang sudut datangnya sama dengan sudut pantulnya, yaitu theta. Sinar datang yang paling atas akan menumbuk titik Z dan kemudian sinar dipantulkan. Begitu juga dengan sinar datang yang paling bawah akan menumbuk titik C, tetapi dengan tambahan jarak AC plus CB. Karena jarak tempuh sinar atas sama dengan jarak tempuh sinar bawah, jarak yang sama ditunjukkan oleh batas ZA sama dengan ZB. Jarak tambahan ini haruslah sama dengan sebuah integral atau penjumlahan n dikalikan lambda agar kedua frasa sinar menjadi tetap sama. Untuk persamaan satunya di sini dapat kita lihat yaitu n lambda sama dengan AC plus CB. Itu untuk persamaan satu. Di sini dapat kita dapatkan segitiga ZAC. Untuk sin tetanya yaitu adalah AC per ZC sama dengan AC per D. Berarti di sini D sin theta sama dengan AC. Ini untuk persamaan 2. Dari gambar pertama dapat kita lihat bahwa AC sama dengan CB. Maka persamaan 1 menjadi N lambda sama dengan AC plus CB. Kemudian N lambda sama dengan 2AC. Di sini karena CB ini sama dengan AC. Jadi di sini menjadi 2AC. Kemudian persamaan 3 disubstitusikan ke persamaan 2, yaitu D sin theta sama dengan AC. Untuk persamaan 2 tadi. Nah, di sini untuk persamaan
yaitu jadi D sin theta sama dengan 1/2 N dikali lambda. Dapat kita temukan hasil akhirnya yaitu 2D sin theta sama dengan N lambda. Di sini persamaan hukum Bragg dengan D yaitu jarak antar bidang atau celah. N itu adalah menunjukkan orde 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Lambda ini adalah panjang gelombang, dan theta ini adalah sudut sinar datang atau sudut sinar pantul. Baiklah, sekian penjelasan untuk penurunan bersamaan hukum Bragg. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarak antar bidang indeks Miller. Jarak pisah antara dua bidang kristal atau HKL berturut-turut dilambangkan dengan DHKL, dan untuk sistem kristal memiliki rumus tersendiri. Untuk sistem kubik, rumusnya yaitu DHKL sama dengan A per akar H kuadrat ditambah K kuadrat ditambah L kuadrat. Kubus yang pertama yaitu indeks Millernya 001. Jika dihitung menggunakan rumus sistem kubik kristal, maka DHKL sama dengan A per akar 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 1 per akar 1 sama dengan 1. Jadi jarak antar bidangnya yaitu 1. Selanjutnya, kubus yang kedua, bidang indeks Millernya yaitu 010. Jika dihitung menggunakan rumus, yaitu A per akar 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 1 per akar 1 sama dengan 1. Jadi, jarak antar bidangnya yaitu 1. Selanjutnya, kubus yang ketiga yaitu bidang indeks Millernya 1001. Dan jika dihitung menggunakan rumus, DHKL sama dengan A per akar 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 1 per akar 1 sama dengan 1. Jadi, jarak antar bidangnya yaitu 1. Untuk kubus selanjutnya, bidang indeks Millernya yaitu 011. Rumusnya yaitu DHKL sama dengan A per 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 1 per akar 2 sama dengan 0,707. Jadi, jarak antar bidangnya itu sebesar 0,707. Selanjutnya, kubus yang kelima, bidang indeks Millernya 110. Dan jika dihitung menggunakan rumus, DHKL sama dengan A per akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 1 per akar 2 sama dengan 0,707. Jadi, jarak antar bidangnya sebesar 0,707. Selanjutnya, untuk kubus yang keenam, bidang indeks Millernya 011. Dan jika dihitung menggunakan rumus yaitu DHKL sama dengan A per akar 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 1 per akar 2 sama dengan 0,707. Jadi jarak antar bidangnya yaitu 0,707. Dan kubus yang terakhir, bidang indeks Millernya itu 111. Dan jika dihitung menggunakan rumus, sama dengan A per akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 1 per akar 3 sama dengan 0,577. Jadi jarak antar bidangnya sebesar 0,577. Jadi, hubungan antara D, A, dan HKL, D merupakan jarak bidang, A merupakan sumbu
kubik dan HKL merupakan indeks Miller. Jadi kesimpulannya, maka semakin besar nilai indeks Miller atau HKL, maka semakin kecil nilai jarak bidang yang dihasilkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari nomor 5, yaitu pada sinar X, pada proses terjadinya sinar X, ini merupakan kebalikan dari efek fotolistrik. Jadi seperti pada gambar, di sini ada katoda, kemudian ada anoda, dan juga ada logam. Logam ini sebagai target. Jadi ketika elektron itu ditembakkan mengenai logam atau target, maka akan menghasilkan yang namanya sinar X. Seperti pada gambar panah tersebut. Nah, kemudian lebih sederhananya kita bisa lihat pada gambar di bawah ini. Jadi sebuah atom ini yang terletak pada orbital tertentu. Jadi ketika sebuah elektron itu menembakkan atau menumbuk sebuah atom, maka atom tersebut akan berpindah lintasan ke orbital yang di bawahnya. Dan orbital di bawahnya tersebut menghasilkan energi elektromagnetik yang bisa disebut sebagai sinar X. Jadi ilustrasinya adalah ketika elektron itu mengenai logam, kemudian dia menghasilkan sinar X. Atau lebih sederhananya lagi, ketika elektron itu bertumbukan dengan elektron lainnya pada orbital tertentu, maka elektron tersebut yang bertumbukan atau yang berada di bawah akan berpindah pada orbital yang berada di bawahnya dan kemudian menghasilkan sinar X. Jadi mungkin sekian penjelasan saya mengenai soal pada nomor 5. Terima kasih.